Halo teman-teman, pada siang hari ini saya daripada bengong teman-teman ingin memandikan ular saya yang udah lama saya rawat teman-teman di rumah ya. Ini saya di kamar mandi, kebetulan nanti habis itu baru kita coba bermain-main di luar teman-teman, sambil belajar mengenal karakter ular kobra Jawa teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, nanti saya mandiin, badannya bau ya teman-teman. Ini ularnya teman-teman, ini memang udah agak kalem ya. Ini airnya saya bawa sini teman-teman, nanti saya mandikan, saya sedikit rendam ya teman-teman, mumpung lagi ada cuaca yang membaik teman-teman. Oke, ini teman-teman ularnya. Ini ularnya teman-teman, bau kandangnya. Kita coba ya. Ini saya isi air dulu teman-teman, kita isi air. Nih teman-teman, ularnya kelihatan. Dan ini sistem caranya, kita masukkan air di kontainer teman-teman, nanti kita rendam sejenak ya supaya nggak bau teman-teman. Ini kita siram teman-teman, ini kita siram. Nah, ini kita bersihkan teman-teman, ini kita bersihkan. Ini ularnya teman-teman, kelihatan. Oke, ini ularnya kita taruh dulu teman-teman di sini ya. Nanti kita coba rendam ya teman-teman. Untuk beberapa menit kita taruh, kita rendam di sini teman-teman. Teman-teman, kita rendam ularnya ya. Ini menggunakan air ya teman-teman, supaya nggak bau. Tuh airnya langsung kotor teman-teman, airnya langsung kotor karena tubuhnya itu bau banget ya. Jadi kita rendam gitu teman-teman, kita rendam ya. Ini ularnya kita dulu. Mulai. Oke teman-teman, sudah dibersihkan ya, sudah sambil saya rendam tadi, dan nggak bisa lama. Ini kadang cuaca kurang memungkinkan teman-teman, kasihan ularnya ya teman-teman. Jadi sambil kita cek ya teman-teman, ini udah lama sama saya rawat udah lama ya teman-teman. Kalau kemarin itu agak sedikit galak ya, karena baru dapat di tempat pemukiman warga, belum lama teman-teman, jadi agak sedikit agresif gitu teman-teman ularnya. Jadi mumpung sekarang lagi ini, jadi kita cek ya teman-teman, ularnya badannya sudah mengkilap teman-teman, sudah bersih ya, udah bersih nih teman-teman. Nih teman-teman ularnya. Oke, memandikan ular kobra Jawa teman-teman. Ini udah lama, jadinya agak sedikit tenang dan agak sedikit tidak begitu rusuh teman-teman. Oke, biarin nanti kita taruh di sini teman-teman biar lebih leluasa. Oke, ini teman-teman. Nah, biar dia bermain. Jadi dia tenang sekali ya teman-teman, ularnya tenang ya. Ini yang ini udah lama teman-teman, mungkin umurnya nggak begitu jauh dengan yang saya dapat teman-teman, cuman lebih besar kalau yang saya dapat, cuman agak sedikit galak gitu ya teman-teman, agak sedikit galak. Tapi kalau yang ini ya karakternya tenang teman-teman. Karakternya sangat tenang ya. Nah, jadi kali ini tidak konten di luar teman-teman, daripada inilah mendingan bersihin hewan biar ini ularnya ya, biar kena udara karena tidak pengap ya teman-teman. Jadi kenapa teman-teman saya
membersihkan ini karena biar nggak ada kutu di badannya teman-teman, biar sehat gitu ya. Karena saya miara udah dari yang ini sih termasuk dari kecil ya, tapi nggak kecil banget teman-teman, cuman udah seumuran, kalau ini udah balita lah ya, nggak baby banget sih, tapi udah bisa makan sendiri teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman mulutnya. Kita taruh sini ya teman-teman biar ini teman-teman, nah sini biar kelihatan. Ini teman-teman, ini lumayan ukuran sedang ya, cuman lebih besar yang kemarin yang saya dapat teman-teman. Jadi ini ada semeter panjangnya teman-teman, ada semeter panjangnya ya. Nah teman-teman, jadi karena udah bersih, jadi ularnya ini saya masukkan lagi di kontainer nanti ya teman-teman. Jadi biar nanti dijemur agak sedikit kena udara, saya masukin lagi teman-teman. Oke ya teman-teman, ularnya cantik mengkilap ya, karena habis saya ini kemarin itu habis ending teman-teman. Oh nah kelihatan teman-teman. Kotor berat. Jadi karakternya itu sebenarnya aslinya kalau di alam memang galak teman-teman, kalau di asli di alam galak, cuman karena udah saya biasa handle, saya biasa ini, tapi tetap saran saya jangan meniru adegan saya ataupun apabila saya sedang merawat dan membersihkan ulat saya teman-teman, jangan tiru ya, karena berisiko sekali kalau tidak tahu, tidak mengerti karakter ular kobra Jawa teman-teman. Jadi kita harus selalu safety teman-teman, walaupun saya ini udah lama merawat ya, bagaimanapun namanya hewan kita perlu berhati-hati. Oke teman-teman, kita taruh aja di sini lagi supaya ularnya biar kejemur gitu ya, biar dijemur. Nah keluar lagi dia teman-teman, keluar karena mungkin beda ya dengan di udara yang di luar gitu teman-teman, jadi beda banget sama yang di kandang gitu teman-teman. Oke, nah, ini saya taruh sini biar kejemur ya. Nah biar kejemur teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja channelnya, dan saran saya tetap selalu waspada walaupun kita memiliki hewan melata, karena hewan melata reptil seperti ular itu, setiap hewan melata ataupun reptil itu adalah memiliki darah dingin ya teman-teman. Dia kadang itu apa ya, dibilang kadang itu karakternya berubah gitu teman-teman, beda dengan kita memiliki kucing ataupun memiliki hewan lainnya. Jadi kita sambil edukasi bahwa karakter ular itu nggak ada yang jinak teman-teman, tapi dia tenang dan dia memiliki insting gitu teman-teman, insting yang dimana dia merasakan dirinya itu tidak tersakiti teman-teman, dirinya tidak tersakiti, tidak terancam gitu ya. Jadi dia memiliki insting walaupun ular itu tidak jinak gitu teman-teman. Jadi ya sehari-hari kehidupan reptil kalau udah di kandang, apalagi kita udah reptil itu udah keadaan bagus ya teman-teman, bagus dalam arti tidak stres gitu ya. Jadi kita handle, kita apa ya, kita ini juga tetap dia masih mau makan gitu teman-teman, tidak stres. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah ini kobra Jawa saya ini nangkep dari alam waktu pas dia kecil gitu teman-teman.
tapi di kandang dia makannya sangat lahap gitu. Itu namanya nggak stres gitu teman-teman. Tetap bagus ya, jadi nggak stres di kandang karena dia memiliki ketenangan ataupun insting rasa gitu teman-teman. Jadi dia di kandang merasa dikurung gitu ya, tapi kok ada makanan terus setiap minggu, ada makanan, dia merasa tenang dan merasakan tidak terancam. Makanya dia tenang seperti ini hasilnya teman-teman. Ini ular nggak ada yang jinak ya, bukan jinak ya, tapi tenang gitu teman-teman. Jadi merasakan insting, merasakan sesuatu ya, merasakan dia ada yang merawat. Jadinya waktu pas di alam memang dia baru ini ya, dikiranya mungkin ya namanya binatang ular gitu ya teman-teman, dianggap manusia itu istilahnya berbahaya gitu teman-teman. Makanya kalau di alam dia masuk ke tempat warga ya yang jelas dikeprek gitu teman-teman. Tapi waktu pas kecil saya temuin, dipanggil warga dan saya evakuasi, saya coba rawat sampai sebesar ini ya, merasa dirinya udah lama. Dan dia dari kecil sampai dengan sebesar ini teman-teman ya. Ini kalau reptil itu jenis jantannya nggak bisa gede banget gitu teman-teman, paling mentok ya. Kalau kobra Jawa gede sih gede, cuman dia nggak terlalu besar seperti kobra yang betina gitu teman-teman ya. Jadinya dia tenang gitu teman-teman, karena merasa dari kecil tidak terancam. Dia mulai usia mulai bertambah, dia mulai dewasa ya, kok merasa nggak diapa-apain. Itu namanya tuh dia mempunyai insting dan ketenangan rasa terhadap apa yang dia rasakan di dalam kandang gitu. Dia mendapatkan makanannya pun juga cukup gitu teman-teman. Jadinya si ular kobra ini merasa nyaman gitu, merasa tidak tersakiti ya. Dia merasa ada rasa bahwa itu yang rawat saya ya. Nggak semua orang, misalnya nggak semua makhluk yang dia temui itu terancam gitu, musuh ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi dia tenang. Contohnya seperti ini, dari dari kecil saya temukan di masyarakat teman-teman. Jadinya saya lapor, saya coba pelihara. Ini udah lama ya teman-teman, udah ada setahunan teman-teman, udah ada setahun lah. Kalau usia ular itu panjang teman-teman. Jadi habis makan paling banter paling lama itu dia sebulan lah dia sanding gitu ya teman-teman. Sanding tuh ganti kulit, perubahan ganti kulit, dia baru lapar lagi gitu teman-teman. Jadi paling cepat seminggu sekali ular makan, tapi kalau paling lama itu sebulan sekali seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi sampai dia pergantian kulit sanding baru dia habis lepas dia lapar. Itulah patokan kalau kita cara merawat ular ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita nggak tahu gitu teman-teman, nggak tahu kapan dia lapar lah intinya. Asal kita kasih makan tapi tiba-tiba si pemakannya itu atau kodoknya itu mati gitu teman-teman. Kadang jadi bangke gitu ya teman-teman, karena dia belum waktunya makan gitu teman-teman, belum lapar ya. Istilahnya kalau ular itu kita tidak tahu ya. Saya juga baru belajar sedikit-sedikit tentang reptil, walaupun saya udah lama, tapi kadang-kadang kita kelalaian, kita belum lapar tapi udah kita kasih makan, akhirnya sia-sialah gitu teman-teman. Jadinya patokannya itu kalau ular itu nggak sama kayak binatang lain lah, kita setiap hari makan gitu ya. Ya paling 3 minggu atau 2 minggu sekali kita kasih makan gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang belum sampai seminggu kita kasih makan, akhirnya makanan itu mati, jadi sia-sia. Dan terjadi ya kita nggak sempat ngambil, jadi bangke gitu teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ular itu nggak kayak manusia ya, makan terus setiap hari, dan binatang lain makan setiap hari. Jadi kalau menurut saya, bagi saya kan saya sibuk ya teman-teman, sibuk dalam kerja, mungkin tidak sering-sering gitu kita. Mungkin kandang ular beda dengan kandang-kandang pada umumnya ya, kandang-kandang hewan lainnya gitu teman-teman. Kalau kandang hewan lainnya itu
apa ya namanya ya, karena makannya setiap hari pasti kotorannya juga setiap hari gitu teman-teman, harus dibersihkan. Misalkan kandang burung ya, kan dia burung itu kalau kita rawat, kita kasih makan tiap hari, minum, itu kotornya setiap hari. Kalau ular kan makannya seminggu 3 minggu sekali gitu, jadi ya membersihkannya juga jarang gitu kan, istilahnya masih agak ringan teman-teman. Jadi seperti itu ya ulat kobra naga Jawa saya, sambil mengenal. Dan ini mengenalnya ini karakter sudah karakter tenang gitu teman-teman, karakter tenang. Kalau aslinya karakter yang aslinya liar ya galak gitu teman-teman. Kita harus menggunakan safety kalau ketemu di alam ya, bagi teman-teman kalau ketemu di alam menggunakan safety atau penutup wajah, karena kalau kobra Jawa itu relatifnya menyembur ya teman-teman, menyembur dan incerannya itu ke muka ataupun ke mata, dia ingin berusaha kabur, itu kalau liar. Kalau yang seperti ini udah lama di saya pelihara ya, karakternya walaupun kita gojek-gojek kayak apa juga nggak bakalan galak gitu teman-teman. Ya bukannya jinak, ular nggak ada yang jinak, tapi tenang teman-teman. Dia merasa tenang, merasa memiliki insting gitu teman-teman, bahwa dirinya itu tidak tersakiti, gitu aja intinya. Jadi walaupun bagaimana tetap kita perlu hati-hati, walaupun untuk peliharaan gitu. Namanya hewan, karena dia tidak punya akal tapi punya insting, bisa lupa gitu dengan majikannya gitu ya teman-teman. Kadang-kadang ilap, tiba-tiba galak atau gigit, itu binatang, tapi kitanya sendiri yang bisa mengatur kita bagaimana kita harus kehati-hatiannya dan juga resikonya gitu. Kita resiko memiliki hewan reptil ya, hewan buas ya, kita juga sebelumnya sudah memiliki daya hati-hati itu teman-teman ya. Kita perlu juga safety apabila kita ketemu di alam, supaya kita tidak kena sembur, yaitu kita pakai kacamata, minimal penutup wajah apabila ketemu di alam gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Agak sedikit kita edukasi pada siang hari ini, saya bengong dan saya juga lagi libur teman-teman, sambil kita ya ularnya biar nggak sakit, biar nggak jamuran, saya rendam tadi pakai air, saya mandiin ya teman-teman. Oke, saya rawat dan sambil edukasi saya jelaskan seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja channelnya. Terima kasih yang sudah mengikuti videonya dari awal hingga akhirnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, bye bye.